Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Jumat malam hari ini tanggal 10 April 2026, waktu begitu cepat. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasihnya Tuhan Yesus. Kalau kita bisa dipelihara hidup sampai detik ini, anugerah Tuhan luar biasa. Itu mari kita mau selalu ingat cintanya Tuhan. Hidup ini berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, itu semua karena cintanya Yesus. Terlebih bahwa kita orang berdosa. Tuhan datang untuk memanggil kita orang berdosa supaya bertobat. Yang dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa, tapi saat kita mau berada di dalam terang Tuhan. Sehingga kita tidak berjalan di dalam dosa, tidak berjalan di dalam jalan yang sesat, tapi berjalan jalan Tuhan yang sempurna. Saya Pastor Yakob Ramakan menyanyikan pujian ini. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah. Heranlah buat saya dan saudara. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat mulia, haleluya. Amat mulia, sungguh mulia. Cintanya Yesus amat mulia, mulia buat saudara dan saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat sempurna, haleluya. Amat sempurna, amat agung dan sempurna. Cintanya Yesus amat sempurna, sempurna buat saudara dan saya. Mari kita datang kepada Yesus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Cintanya Tuhan Yesus amat begitu agung, sungguh agung, sungguh agung, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus begitu agung, agunglah buat saudara dan saya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk kami baca firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun ya Bapa.
Roh Kudus tuntun kami. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu. Kami orang berdosa, Engkau sudah pilih, panggil kami supaya kami menjadi anak Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap baca Alkitab firman Tuhan yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Sempurna, Maha segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Terpujilah kalau Tuhan Yesus pelihara kita Jumat malam 10 April 2026. Ini karena anugerah Tuhan, ini karena kasih Tuhan, karena rahmat anugerah Tuhan, membawa kita makin hari makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan berkata mengundang kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap kita pasti punya beban berat. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, selalu tidak terlepas dari masalah pergumulan. Kita datang kepada Yesus karena janji Tuhan, pikulah-Ku yang Kupasang, belajar kepadaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Amin. Mari kita kalau datang kepada Yesus, Tuhan begitu baik. Yesus lemah lembut dan rendah hati. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Yang penting mari kita menghaus akan firman Tuhan. Kita merindu. Saya merindu jumpa dengan Yesus. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hancur kita. Seperti hidup tanpa napas. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Tiap hari, tiap saat. Kita mau selalu hidup di dalam firman Tuhan. Intim, membangun hubungan sehat dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Lukas pasal kelima. Oh, senang saya kalau sudah baca Alkitab, sudah duduk di kaki Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Oh, kita adalah anak-anak kudusnya Tuhan. Kita mengatur waktu supaya kita tidak waktu buat dunia akan lenyap. Tapi kita mengatur waktu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus datang untuk kita semua orang berdosa supaya bertobat. Seperti malam hari, mari kita datang kepada Yesus. Tuhan berfirman ayat 27 Lukas pasal 5. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Amin. Lewi ini saudara adalah Matius. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 9 ya, Injil Matius pasal 9 ya. Lewi itu adalah Matius sendiri saudara ya. Memang Matius itu dari suku Lewi. Mari kita baca ya. Matius pasal 9. Puji Tuhan. Saya mau bacakan ini ya. Ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Nah, ini Matius. Itu di rumah Matius, di ayat yang ke-9. Itu pemungut cukai ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berilah Matius lalu mengikuti. Ini Matius. Jadi pemungut cukai itu Matius dan suku Lewi. Mari kita baca berikutnya ya. Pada waktu Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada ayat 11. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, jadi Yesus mandang datang tuh pada orang berdosa. Ya, setiap kita duduk ya adalah orang berdosa. Ya, Bapak Ibu bukan orang benar bersama saudara orang berdosa. Semua kita dipilih karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa dipilih itu karena cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tidak semua orang meresponi akan panggilan Tuhan. Sebetulnya Tuhan Yesus lahir dan mati untuk semua umat manusia berdosa di muka bumi ini. Ya, tapi tidak banyak orang, sedikit bahkan sedikit yang meresponi. Memang benar, Matius 24:14, Matius 22:14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tuhan panggil semuanya, supaya semuanya datang kepada Tuhan dan bertobat. Tapi tidak semua orang meresponi. Tapi karena anugerah Tuhan. Seperti Matius, ya, dari suku Lewi pemungut cukai. Dia meresponi panggilan Tuhan, ikutlah aku. Terus berikutnya ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Coba nih. Nah, dia di Matius suku Lewi itu pemungut cukai. Dia meresponi panggilan Yesus. Ikuti Yesus. Mari Bapak Ibu, kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan.
Kalau kita sudah dipanggil pilih sama Tuhan, mari ikutlah Yesus dengan setia. Seperti saya dengan setia memberitakan firman Tuhan pagi malam. Sudah berjam 5 tahun lebih, tidak pernah absen saya. Bukti nyata bahwa saya setia sama Tuhan. Demikian Bapak Ibu, mari kita mau setia sama Tuhan. Bukan saya saja yang setia. Bapak Ibu semua para hamba Tuhan yang melayani Tuhan dari sejak awal dipanggil Tuhan sampai detik ini, itu tetap setia ada di ladang pekerjaan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan sudah 65 tahun sudah. Ya, 65 tahun. Dari sejak tahun 61 saya dipanggil sama Tuhan. 5 tahun jadi hamba Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan disuruh papi almarhum saya. Sudah 70 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan waktu zaman Belanda. Tahun 40-an sudah. Ya, sampai detik langkah yang terakhir dipanggil Tuhan tetap setia ikut Yesus. Karena suatu hari kelak janji Tuhan kita mendapatkan hidup yang kekal. Untuk yang penting di sini kita orang berdosa. Mari kita yang sudah dipanggil pilih Tuhan, mari kita mau ikut Yesus dengan setia seperti responnya Matius pencukai lalu mengikut Yesus. Ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan juga besar pemuncukai dan orang lain turut makan bersama. Dan suatu hari kelak kita diundang dengan Tuhan di dalam perjamuan pesta makan bersama di surga. Jadi semua di sini merupakan lambang, saudara. Seringkali kita duduk makan perjamuan Tuhan dalam setiap bulan. Karena itu lambang suatu hari kelak kita diundang dalam perjamuan kawin pesta anak domba seperti di dalam Wahyu 19 ayat 9, saudara. Ya, suatu hari kelak kita diundang sama Yesus, sama kita akan makan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Wahyu 19 ayat 9 demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan Allah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Mari kita mau setia sama Tuhan, setia kepada panggilan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya sudah dipanggil, saya pilih sama Tuhan, kita mau ikut dengan setia. Orang yang ikut Tuhan dengan setia nanti akan diundang di dalam perjamuan kawin anak domba itu di surga bersama Yesus. Ya. Terus berikutnya ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pungut cukai dan orang berdosa? Lihat ya orang Farisi, seringkali ketika menghadapi tantangan, seringkali Bapak mungkin aktif dalam pelayanan, aktif dalam melayani pekerjaan Tuhan, setia aktif beribadah, tapi mungkin ada cobaan, mungkin ada cemooh, mungkin ada orang-orang yang menjelekkan kita semua karena kita setia sama dia. Nggak peduli, sudah. Lihat ini orang Parsi, dia bersungut-sungut, ahli Taurat bersungut-sungut. Ya, kenapa kok mereka kumpul dengan orang berdosa? Seringkali juga mungkin kita dicemooh orang, tapi nggak peduli karena kita ikut Yesus. Mereka yang menjelekin kita itu bukan juru selamat. Manusia hanya bisa menjelek-jelekan, tapi manusia bukan juru selamat. Juru selamat kita Tuhan Yesus. Artinya, mari kita pandang kepada Yesus. Kita punya hubungan pribadi yang sehat dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan sehat. Mari ya, ada 3 poin yang kita dapatkan dari sini. Yaitu yang pertama, kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan atas anugerah Tuhan. Dan yang kedua, ikutlah Yesus dengan setia. Yang ketiga, mari kita mau bersabar, menghadapi tantangan, menghadapi cemooh orang, menghadapi mungkin dalam pelayanan sudah dicemooh, dijelekan orang, tidak peduli. Yang penting kita mau sabar, hadapi semuanya. Ya, sebab Yesus memang sudah memanggil kita. Ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi Bapak Ibu bersama saya, berbahagialah, karena Bapak Ibu bersama saya adalah orang berdosa. Kalau kita sudah dipanggil setia sama Tuhan sampai di sini, berarti cocok firman Tuhan ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kita dipanggil sama Tuhan supaya kita bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kan menyertai kita. Mari, melalui firman-firman selalu kita dengar, kita mau cinta Tuhan, jadikan Yesus menjadi pusat hidup kita. Kalau Tuhan sudah panggil pilih kita, mari kita mau setia ikut Yesus.
dan hidup di dalam firman Tuhan, dan kita senantiasa bertobat. Ya, bicara pertobatan bukan hanya sekali, terus kita bertobat. Seringkali kita mungkin salah dalam tutur kata, mungkin dalam perbuatan, mungkin dalam dunia bisnis apapun, manusia bisa cenderung dalam dosa. Tapi begitu kita jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Yang penting ada pertobatan. Tapi bukan berarti sudah mempermainkan Tuhan. Jangan ya Bapak Ibu ya. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Tuhan Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur orang itu akan dituainya. Untuk itu mari. Yang penting kalau kita tidak sengaja berbuat dosa. Tapi jangan sengaja loh Bapak Ibu. Orang sengaja berbuat dosa. Itu tidak ada korban itu dosa. Berarti tidak ada pengampunan orang yang hidup di dalam dosa. Ibrani 10:26 sebagai terakhir. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Maka tidak ada korban untuk menghapus dosa. Lihat ini. Nggak ada korban menghapus dosa. Berarti kalau seorang hidup di dalam dosa. Ada arti maksud ayat ini. Kalau kita tahu tentang bahwa kita sudah dibenarkan. Bapak Ibu sudah dipanggil pilih sama Tuhan. Menjadi hamba kebenaran. Jangan sengaja berbuat dosa. Jangan sengaja kita di dalam dosa. Mempermainkan berarti mempermainkan kasih karunia Tuhan. Berarti juga bisa tuh dikatakan menghujat Roh Kudus. Ya, mempermainkan Tuhan. Baca Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur orang itu akan dituai. Jadi kalau kita mau seperti saya, sudah menjadi hamba Tuhan puluhan tahun, sudah tahu tentang kebenaran, saya tidak boleh mencoba-coba ini berbuat dosa, ngawur-ngawur, berselingkuh, berbuat dosa. Tidak boleh itu. Saya jauh dari dosa. Tapi saya mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena suatu hari saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Benar loh Bapak Ibu. Cepat atau lambat, Tuhan sudah tentukan waktunya. Dunia akan berakhir. Tapi ada waktunya kita akan rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kalau cintanya Yesus amat sempurna. Cintanya Yesus amat heran. Cinta Tuhan amat mulia, amat agung. Amat luar biasa di atas segala-galanya. Kita menghargai akan cintanya Yesus. Kita meresponi, mari kita mau taat. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Kan kita orang berdosa. Sudah dipanggil menjadi milik Tuhan. Supaya kita menjadi orang kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bukan hamba dosa. Tapi hamba kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Cintanya Yesus amat sempurna. Haleluya. Amat mulia. Amat agung. Cintanya Yesus amat heranlah, sungguh ajaib bagi kita semua. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau bertobat. Sentral kita Yesus. Kalau Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi orang kebenaran Tuhan, hamba kebenaran, jangan menjadi hamba dosa lagi, tapi bertobat, hidup setia, sekali ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan di surga kekal selama-lamanya. Amin. Immanuel, puji Tuhan.